Ruang sidang berbau kayu tua dan keringat gugup. Saya sudah duduk di sini selama 40 menit mendengarkan Andi berbicara tentang saya seolah saya bukan orang yang odo di ruangan ini. Seolah saya barang rusak yang perlu dia jelaskan ke semua orang. Dia terlalu emosional untuk mengurus bisnis, katanya sambil bersandar di kursi seperti sudah menang. Itu sebabnya pernikahan kami gagal. Wanita seperti dia tak bisa memisahkan perasaan dari logika. Pengacara saya, Pak Rudi, gelisah di samping saya. Dia ingin menyela, tapi ini bukan sidang pidana. Ini hanya sidang penyelesaian perceraian. Andi boleh bilang opo saja, dan Hakim Buwono harus mendengarkan. Saya memandang mulut Andi yang terus bergerak. Dia memakai dasi biru yang saya belikan 3 tahun lalu saat lebaran. Mungkin dia bahkan lupa. Dia tak pernah ingat hal-hal kecil seperti itu. Yang mulia, klien saya hanya ingin keadilan, kata Bu Sinta Rahayu, pengacara Andi. Dia muda, tajam, dan mengira dirinya paling pintar di ruangan. Pak Andi membangun Pratomo konstruksi dari nol. Mantan istrinya memang menyumbang modal awal, tapi itu hadiah saat masih menikah. Dia tak punya hak hukum atas perusahaan itu. Modal awal 3 miliar dari warisan ayah saya. Uang itu yang membiayai segalanya saat kami mulai, yang menjaga kami bertahan 2 tahun pertama ketika tak odo, yang percaya pada perusahaan konstruksi baru di Jakarta. Tapi yo, sebut saja modal awal. Hakim Buwono tampak lelah. Dia pasti sudah mendengar ribuan kasus serupa, pasangan cerai berebut uang dan rumah. Siapa yang dapat piring bagus? Dia tak tahu kasus ini berbeda. Tak odo yang tahu. Andi masih bicara. Dia tak bisa menahan diri. Kalau sudah percaya diri, mulutnya tak berhenti. Dia menangis goro-goro spreadset, yang mulia, katanya. Beberapa orang di ruangan bahkan tertawa. Saya pulang dan mendapatinya sedih karena vendor kasar di telepon. Itu bukan orang yang bisa tahan tekanan bisnis sungguhan. Itu orang yang butuh dilindungi dari kenyataan keras. Tangan saya terlipat di pangkuan. Sudah lama saya belajar menjaga tangan tetap diam saat Andi bicara tentang saya. Kalau saya gelisah, dia bilang itu bukti saya gugup. Kalau saya kepal, dia bilang saya marah dan tidak stabil. Jadi saya biarkan tangan saya lembut, diam di atas map coklat yang berisi segalanya. Hakim Buwono melirik saya. Bu Nadia, odo tanggapan atas tuduhan ini. Saya bisa cerita tentang waktu saya nego kontrak besar pertama karena Andi menghina klien di pertemuan awal. Saya bisa cerita tentang spreadsheet yang saya tangisi karena Andi salah hitung biaya dan hampir bangkrutkan kami. Saya bisa cerita bahwa kenyataan keras yang saya butuh lindungi justru kesalahan Andi yang harus saya perbaiki diam-diam. Tapi saya tak bilang itu. Yang mulia, boleh saya mendekat ke meja, tanya saya. Andi menyeringai. Dia pikir saya akan memohon atau menangis atau buat alasan emosional tentang ketidakadilan. Itu yang dia harapkan. Itu yang sudah dia siapkan Bu Sinta untuk bantah. Saya berdiri. Kaki saya mantap. Sudah 18 bulan saya bayangkan momen ini. Dan sekarang saat tiba, saya tenang, dingin, seperti air es mengalir di pembuluh darah bukan darah. Saya ambil map coklat dan berjalan ke Hakim Buwono. Sepatu saya berderit di lantai keramik. Ruangan begitu sunyi, setiap langkah terdengar. Di belakang, Andi berbisik ke Bu Sinta. Saya dengar kata putus asa. Mereka berdua tertawa kecil. Hakim Buwono memperhatikan saya mendekat. Matanya baik, tapi sudah melihat terlalu banyak omong kosong untuk lembut. Saya hormati itu. Saya serahkan map itu. Apa ini? Tanya beliau sambil membuka. Akta jual beli, yang mulia. Sudah final dan disahkan notaris.
Saya lihat wajahnya saat membaca. Alisnya naik pelan. Dia baca halaman pertama, balik ke kedua, lalu kembali ke pertama seperti tak percaya. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Beliau tersenyum. Bukan senyum sopan ruang sidang. Senyum sungguhan. Senyum yang berarti beliau benar-benar terkesan. Pak Andi, kata Hakim Buwono sambil mendongak. Anda sebaiknya lihat ini. Andi melambai seperti mengusir lalat. Yang mulia, apapun alasan emosional yang mantan istri saya buat. Mantan istri, potong saya. Pertama kali saya bicara langsung padanya di ruang sidang. Suara saya tak gemetar. Tak meninggi. Hanya koreksi sederhana, tapi seperti tamparan. Rahang Andi mengeras. Bukan alasan emosional, Pak Andi, lanjut Hakim Buwono. Beliau masih tersenyum, dan sekarang saya sadar beliau menikmati ini. Ini akta jual beli. Final dan disahkan notaris. Kemarin malam pukul 23.47 tepatnya. Andi mengerutkan kening. Otaknya bekerja keras mencoba cari permainan opo yang saya mainkan. Jual beli opo? Hakim Buwono pandang langsung ke matanya. Untuk Pratama Konstruksi. Perusahaan yang Anda perjuangkan mati-matian. Ruangan langsung hening total. Bahkan juru tulis sidang berhenti mengetik. Mantan istri Anda sekarang pemiliknya, kata Hakim Buwono. Beliau berhenti sejenak, menikmati. Anda baru saja jadi karyawannya. Ledakan langsung terjadi. Orang-orang terkesiap. Seseorang di baris belakang bahkan berteriak, "Ya Tuhan, cukup keras." Wartawan yang tadi bosan tiba-tiba duduk tegak. Pulpen peterbangan di buku catatan. Wajah Andi memutih, lalu merah, lalu ungu. Dia seperti mau kena serangan jantung di ruang sidang. Bu Sinto merebut map dari meja hakim. Ekspresi percaya dirinya retak saat membaca. Saya lihat bibirnya bergerak, jarinya menelusuri paragraf yang sama berulang-ulang, mencari kesalahan yang tak ada. Ini tak mungkin sah, gagap Andi. Dia berdiri, mencengkeram meja seperti itu satu-satunya yang menahan tubuhnya. Hakim Buwono pandang Bu Sinto. Bu pengacara, ada masalah hukum dengan akta ini. Mulut Bu Sinto terbuka tutup. Dia pandang Andi, lalu kertas, lalu saya. Untuk pertama kali sejak sidang dimulai, dia tak punya jawaban siap. Saya berdiri di sono menyaksikan 12 tahun ketidakjelasan berakhir dalam satu momen. Tapi Anda belum tahu bagaimana saya sampai di sini. Anda belum tahu tentang 18 bulan perencanaan, malam-malam panjang bersama Pak Haris Gunawan, langkah hati-hati yang saya lakukan sementara Andi pikir saya sedang hancur. Mari saya bawa Anda kembali ke awal. Mari saya ceritakan 12 tahun saya tak terlihat dan bagaimana saya belajar menjadi wanita yang bisa lakukan ini. Mari saya ceritakan bagaimana Andi Pratama memberikan saya alat untuk kehancurannya sendiri. Satu komentar meremehkan demi satu. Saya berusia 22 saat bertemu Andi Pratama. Rasanya seperti kehidupan lain sekarang. Seperti mengingat cerita orang lain. Saya baru lulus universitas dengan gelar manajemen bisnis. Peringkat teratas, tapi saya tak pernah besar-besarkan. Ayah saya punya perusahaan investasi kecil, dan saya kerja di sono sebagai analis. Tak glamor, mostly spreadsheet, telepon klien, dan belajar bagaimana uang benar-benar bergerak di dunia nyata. Andi datang ke kantor kami suatu Selasa siang di Maret. Saya ingat karena hujan deras di Jakarta, dan dia tak bawa payung. Rambutnya basah, jaketnya menetes, tapi dia tersenyum lebar seolah basah kuyup adalah hal terbaik hari itu. Dia bertemu ayah saya soal pinjaman usaha kecil. Dia ingin mulai perusahaan konstruksi sendiri.
Dia sudah kerja sebagai supervisor bertahun-tahun, katanya, dan bosan memperkoyo orang lain. Dia punya mimpi besar. Saya duduk ikut rapat sambil mencatat. Itu tugas saya dulu. Duduk diam, catat, belajar dengan mengamati. Andi bicara 1 jam tanpa henti. Energinya memenuhi ruangan. Dia buat bangun rumah terdengar seperti melukis masterpiece. Dia cerita ke ayah saya tentang perusahaan yang akan dia ciptakan, lapangan kerja, perumahan yang akan dia perbaiki. Ayah saya ragu. Andi tak punya agunan, tak ada rencana bisnis tertulis, hanya semangat dan janji. Setelah dia pergi, ayah saya tanya pendapat saya. Dia butuh struktur, kata saya. Tapi semangatnya asli. Orang seperti itu entah hancur atau bangun kerajaan. Tak ada tengah-tengah. Ayah saya tersenyum. Menurutmu dia akan jadi apa? Saya tak tahu. Saat itu belum. Andi datang lagi minggu depan dan minggu berikutnya. Ayah saya terus tolak pinjaman, tapi Andi terus muncul. Kunjungan keempat, dia ajak saya minum kopi. Seharusnya saya tolak, tapi saya 22 tahun, dia tampan, dan dia pandang saya seperti satu-satunya orang di dunia yang penting. Kalau muda dan odo yang pandang seperti itu, kita lupa tanya kenapa. Kami minum kopi, lalu makan malam, lalu kopi lagi. Dalam 2 bulan kami tak terpisahkan. Andi bilang saya berbeda dari wanita lain yang dia pacari. Saya pintar, katanya. Saya paham bisnis. Saya bisa jadi pasangannya, bukan hanya pacar. Kami bisa bangun sesuatu luar biasa bersama. Saya percaya setiap katanya. 6 bulan setelah Selasa hujan itu, Andi melamar. Kami di apartemen kecil saya makan takowut sate, dia tiba-tiba keluarkan cincin. Tak mahal. Dia belum mampu mahal, tapi asli. Dan pandangannya juga asli. Nikah sama saya, katanya. Jadi pasangan saya. Mari kita bangun kerajaan. Saya jawab ya sebelum dia selesai bicara. Ayah saya tak suka ide itu. Kamu masih muda, Nadia. Karirmu masih panjang. Yakin mau ikat diri dengan orang yang sekarang hanya punya mimpi? Saya cinta dia, jawab saya seperti itu menjelaskan segalanya. Ayah saya menghela napas. Diam lama. Lalu katanya sesuatu yang baru saya pahami bertahun kemudian. Cinta tak melindungi kamu dari jadi tak terlihat. Tapi saya tak dengar. Saya sibuk rencanakan pernikahan dan masa depan. Percaya podo pria yang bicara tentang kami seperti tim. 2 bulan sebelum nikah, ayah saya lakukan sesuatu yang ubah segalanya. Dia beri warisan saya lebih awal. Rep 3 miliar yang seharusnya saya terima saat usia 30. Gunakan dengan bijak, katanya. Bangun yang jadi milikmu, bukan hanya miliknya. Saya seharusnya dengar peringatan dalam koto-koto itu. Kami daftarkan Pratomo Konstruksi 3 minggu setelah menikah. Saya ingin nama kami berdua di akta. Andi bilang lebih sederhana pakai namanya Sojo untuk alasan hukum. Ben lebih suka urus dengan satu pemilik, katanya. Nanti bisa tambah saya. Saya percaya dia. 2 tahun pertama indah. Benar-benar indah. Kami kerja berdampingan setiap hari. Saya urus keuangan, jadwal, supplier. Andi urus lapangan dan klien. Rep 3 miliar saya habis untuk alat, asuransi, izin, gaji saat proyek molor dan klien telat bayar. Saya lihat uang itu lenyap seperti air ke pasir. Tapi Andi bilang, begitulah cara bangun yang nyoto. Kita investasi untuk masa depan kita. Dia selalu bilang masa depan kita. Saya suka bunyinya. Saya yang dapat kontrak besar pertama.
Kliennya Bu Siti. Dia mau renovasi rumah anaknya sebelum pernikahan. Andi ketemu dia dulu dan pulang kesal. Dia susah sekali, katanya. Mau semuanya custom tapi tak mau bayar harga custom. Dia terus potong bicara saya. Saya telepon Bu Siti besoknya. Saya dengar apa yang dia benar-benar mau. Saya sadar dia bukan susah. Dia takut. Dia pernah pakai kontraktor yang potong sudut dan hilang. Dia butuh orang yang anggap rumah anaknya penting. Saya habiskan 3 jam di telepon. Saya uraikan setiap biaya. Jelaskan setiap pilihan. Kirim contoh, referensi, timeline yang mudah dipahami. Dia tanda tangan kontrak Rp 700 juta. Andi senang sekali. Dia ajak kru rayakan malam itu. Makan malam bisnis, katanya. Saya tak diundang. Kamu bakal bosan, katanya sambil cium kening saya seperti anak kecil. Cuma obrolan konstruksi dan bir, bukan dunia kamu. Saya di rumah update proyeksi keuangan. Itu pertama kali saya ditinggal rayakan sesuatu yang saya lakukan. Takkan jadi yang terakhir. Tahun ketiga pola terbentuk. Saya urus klien susah, logistik rumit, perencanaan keuangan. Andi muncul untuk jabat tangan dan ucapan selamat. Di acara perusahaan, orang tanya opo kerja saya. Ini cuma istri saya, kata Andi sebelum saya jawab. Cuma istri saya. Seperti itu seluruh deskripsi kerja saya. Saya mulai perhatikan hal lain. Saat saya usul ide di rapat, Andi angguk lalu lanjut. 2 hari kemudian dia presentasikan ide sama seolah dia yang pikir. Kalau berhasil, orang tepuk punggungnya dan bilang dia jenius. Saya bilang podo diri sendiri tak opo. Kami bangun ini bersama. Suksesnya sukses saya. Itu yang kita katakan podo diri saat menghilang dan tak mau akui. Tahun kelima Andi rekrut akuntan bantu saya urus keuangan. Kamu kerja terlalu keras, katanya. Biarkan orang lain urus angko-angko membosankan. Angko-angko membosankan adalah satu-satunya yang masih saya lakukan untuk perusahaan. Lalu dia rekrut manajer proyek, lalu manajer kantor. Satu persatu tugas saya diberi ke orang lain. Orang dengan jabatan, kartu nama, gaji. Saya jadi istri yang kadang angkat telepon. Istri yang bawa kue ke kantor tiap Jumat. Istri yang tersenyum dan diam saat Andi bicara bisnis dengan profesional sungguhan. Saya jaga rumah sempurna. Hibur klien di rumah kami. Buat Andi kelihatan bagus. Dan pelan-pelan, tahun demi tahun, saya jadi tak terlihat. Perselingkuhan bahkan tak mengejutkan. Itu bagian paling sedih. Tahun ke-10, saya sudah lama rasakan Andi menjauh sehingga saat mendapatinya dengan wanita lain hampir terasa tak terhindarkan. Saya seharusnya di rumah ibu malam itu. Ibu sakit pneumonia dan saya jaga 3 hari. Tapi ibu pulih lebih cepat dan tetangga tawarkan bantu jaga. Jadi saya pulang lebih awal. Baru lewat pukul 9 malam. Lampu kamar tidur menyala. Saya berdiri di lorong sejenak mendengar suara yang takkan saya lupakan. Lalu saya buka pintu. Andi bahkan tak punya malu. Dia cuma kelihatan kesal seperti saya ganggu sesuatu penting. Wanita itu ambil baju dan lari lewat saya. Saya tak lihat wajahnya. Tak penting siapa dia. Nadia, dengar dulu, Andi mulai. Jangan potong saya. Dia tak dengar. Dia tak pernah dengar. Kamu harap opo? Katanya sambil tarik celana seperti kita bahas cuaca. Kamu tak lagi menarik. Kamu sudah lepas kendali. Kapan terakhir kamu usaha? Saya pandang diri. Jeans dan sweater. Tak rias karena jogo ibu sakit.
Rambut dikuncir. Usia 32 dan lelah setelah 10 tahun membuat diri semakin kecil agar muat di ruang yang Andi izinkan. Soyo mau cerai, koto Soyo. Andi tertawa. Benar-benar tertawa. Baiklah, katanya. Tapi kamu tak dapat opo-opo. Perusahaan itu milik Soyo. Kamu cuma ibu rumah tangga. Tak ada bukti kamu kontribusi opopun. Dia bilang begitu santai. Seperti hapus 10 tahun kerja Soyo mudah, seolah Soyo tak pernah berarti. Malam itu Soyo pergi. Bawa tas, menginap hotel, duduk di tempat tidur pandang dinding sampai subuh. Saat itu Soyo ingat Pak Haris Gunawan. Pak Haris sahabat lomo ayah Soyo. Mereka kuliah bersama dulu saat tak ada yang percaya dua anak kampung bisa sukses di keuangan. Ayah Soyo buka perusahaan kecil. Pak Haris lebih besar, jadi salah satu bankir investasi paling dihormati di Jakarta. Dia datang ke pemakaman ayah 6 tahun lalu. Peluk Soyo dan bilang kalau Soyo butuh opo sojo, telepon sojo. Soyo telepon dia pukul 8 pagi dari kamar hotel. Nadia Wijaya, katanya saat angkat, Soyo dengar senyum di suaranya. Soyo sudah tunggu kapan kamu hubungi. Kami ketemu di kantornya 3 hari kemudian. Tak seperti perusahaan kecil ayah. Jendela lantai ke langit, seni modern di dinding. Semua koco dan bojo dan uang. Pak Haris 62 tapi kelihatan 50. Setelan rapi, moto baik. Dia pesan kopi dan kue seperti kita teman lomo ngobrol. Bukan seperti wanita yang hidupnya baru hancur. Soyo cerita semuanya. Warisan, perusahaan, 10 tahun jadi tak terlihat, perselingkuhan, janji Andi bahwa Soyo tak dapat opo-opo. Pak Haris dengar tanpa potong. Saat selesai, dia diam lomo. Kamu mau cuma selamat dari perceraian ini, tanyanya akhirnya. Atau mau menang? Sesuatu dingin dan jernih mengendap di dodo Soyo. Soyo mau semuanya, koto Soyo. Pak Haris tersenyum. Kalau begitu mari kita kerja. Hal pertama yang dia ajar adalah kesabaran. Andi harap Soyo hancur, jadi Soyo hancur di depan umum, keras. Soyo jadi persis yang dia kira. Jangan pernah ganggu musuh saat dia salah, koto Pak Haris. Dan Andi akan buat banyak kesalahan. Soyo tinggal di rumah selama pisah ranjang. Andi pindah ke rumah pacarnya beberapa minggu, lalu balik saat pacarnya bosan. Kami hidup seperti orang asing bermusuhan, tapi Soyo main peran sempurna. Istri sedih, wanita hancur. Soyo menangis di tempat dia bisa dengar. Biarkan rumah agak berantakan. Kelihatan kewalahan dan hilang. Andi menikmatinya. Dia bilang ke teman Soyo breakdown. Kasihan Nadia. Tak tahan kenyataan. Terlalu emosional. Persis yang selalu dia bilang. Sementara itu Pak Haris ajar Soyo segolo yang seharusnya Andi lihat 1 dekade lalu. Soyo punya bakat untuk ini, strategi, lihat pola, paham opo yang orang mau dan beri itu demi dapat yang Soyo butuh. Pak Haris bantu Soyo dapat kerja di firma konsultan dengan nama gadis Soyo Wijaya. Tak ada yang tahu Soyo mantan istri Andi Pratomo. Kenapa mereka tahu? Soyo cuma analis biasa. Soyo hebat. Lebih dari hebat. Dalam 6 bulan Soyo urus akun besar. Bos Soyo terus puji insting Soyo, perhatian detail, kemampuan baca situasi, semua skill yang Soyo asah jago perusahaan Andi tetap jalan sementara dia ambil kredit. Malam hari Soyo pelajari Pratomo konstruksi seperti studi kasus kerja. Pak Haris punya koneksi di mana-mana. Dia tunjuk cara akses catatan publik, laporan keuangan, laporan industri. Gambar yang muncul buruk. Dari luar perusahaan kelihatan sukses. Kantor bagus, proyek besar.
Andi bawa mobil mewah dan jam tangan mahal, tapi angko cerita lain. Dia overreachten 3 proyek besar, pinjam banyak dari berbagai tempat. Dia juggling pembayaran, rampok peter bayar Paul, jogo semuanya dengan pesona dan kredit. Perusahaan yang saya bantu bangun tenggelam utang. Dia bocor uang, koto Pak Haris tunjuk spreadsheet. Dia ambil proyek baru tutup utang lomo. Siklus. Akhirnya roboh. Berapa lama lagi, tanya saya. 1 tahun. Mungkin 2 kalau beruntung. Saya mulai datang ke acara industri, konferensi konstruksi, expo bangunan, tempat Andi tak pernah sangka saya muncul karena dia putuskan saya tak cocok di dunia itu. Saya bicara orang, tanya, dengar. Saya tahu kontraktor mono yang Andi bayar kurang, supplier mono yang dia tipu, klien mono yang dia tagih lebih lalu rayu supaya terima. Semua orang punya cerita Andi, dan tak ada yang bagus. Saya ketemu supplier bernama Pak Hari di konferensi September. Dia suplai material proyek awal Andi dan tak pernah dibayar penuh. Masih hutang 270 juta, koto Pak Hari geleng kepala. Tapi mau gimana? Bawa ke pengadilan lebih mahal daripada dapatnya. Bagaimana kalau Odo yang beli hutang itu dari Bapak? Tanya saya santai. Pak Hari pandang saya penasaran. Anda kenal orang yang mau beli hutang kontraktor lama? Mungkin, jawab saya. Obrolan itu ubah segalanya. Pak Haris jelaskan cara beli hutang. Perusahaan beli hutang di bawah nilai nominal, lalu coba tagih penuh. Berisiko tapi untung besar. Lebih penting, kalau kamu pegang hutang orang, kamu pegang pengaruh. Lewat firma Pak Haris dan beberapa perusahaan cangkang, saya mulai beli hutang. Pratomo Konstruksi diam-diam. Rep 270 juta dari Pak Hari, Rep 480 juta dari supplier kayu, Rep 675 juta dari perusahaan semen. Butuh berbulan-bulan. Habiskan hampir semua tabungan dan pinjaman yang Pak Haris bantu. Tapi potong demi potong, saya beli pengaruh. Andi tak pernah sadar. Dia sibuk dengan pacar baru dan lawan saya di pengadilan soal meja makan dan mobil, yang bahkan tak saya mau. Dia pikir itu pertarungan yang penting. 18 bulan setelah saya tangkap dia dengan wanita itu, saya duduk di kantor Pak Haris lihat spreadsheet, yang tunjuk saya kuasai 68% hutang, Pratomo Konstruksi. Siap fase akhir, tanya Pak Haris. Saya ingat 10 tahun tak terlihat. 10 tahun ide saya keluar dari mulut Andi. 10 tahun cuma istri saya. Hubungi kreditornya, koto saya. Bilang saya mau tawarkan. Fase akhir bergerak lebih cepat dari dugaan. Firma Pak Haris hubungi bank yang pegang pinjaman pribadi Andi yang macet dulu. Pinjaman yang dia ambil pakai Pratomo Konstruksi sebagai agunan, pinjaman yang sudah telat bayar diam-diam 8 bulan. Pesannya sederhana, investor anonim siap lunasi semua hutang, Pratomo Konstruksi secara penuh. Sebagai ganti, mereka mau kepemilikan perusahaan. Andi boleh tetap kerja sebagai karyawan dengan gaji besar, atau bayar 45 miliar segera. Andi terima pemberitahuan Kamis sore, 3 minggu sebelum sidang perceraian final. Saya tahu karena masih tinggal di rumah. Kami jarang bicara berbulan-bulan, tapi malam itu saya dengar dia di telepon. Saya dengar kepanikan suaranya saat telepon akuntan, pengacara, semua yang dia pikir. Rep 45 miliar. Dari mana saya dapat rep 45 miliar? Saya masak makan malam di dapur sementara dia teriak di ruang kerja. Pasta sederhana. Saya makan sendirian di meja seperti sudah 1000 kali. Pagi berikutnya Andi kelihatan tak tidur. Ada kertas bertebaran di meja kerjanya, laporan keuangan, dokumen pinjaman. Dia coba cari jalan keluar. Tak ada. Saya pastikan itu.
2 minggu berikutnya, saya lihat Andi coba segalanya. Dia telepon investor, tawarkan saham minoritas. Tak ada yang mau. Industri konstruksi di Jakarta lebih kecil dari yang orang kira. Kabar soal masalah keuangannya menyebar. Lebih penting, kabar soal cara dia perlakukan orang, kontraktor yang dibayar kurang, pekerja yang dia salahkan saat salah, kredit yang dia curi dari semua orang. Orang ingat. Dia coba pinjam untuk beli investor misterius itu. Semua ban tolak. Kreditnya hancur. Dia pinjam terlalu banyak tempat, bakar terlalu banyak jembatan. Saya lihat dia hancur hari demi hari. Dan saya tak rasakan opo-opo. Tak puas, tak bersalah, hanya kepastian dingin bahwa ini keadilan. Bu Sinto sarankan dia terima tawaran buyut. Saya dengar mereka bicara di ruang kerja Andi suatu sore saat dia datang. Kamu masih punya kerja, katanya. Gaji bagus, benefit. Kamu bisa bangun reputasi lagi dan beli perusahaan balik nanti. Andi benci itu. Saya dengar di suaranya. Saya bangun perusahaan itu dari nol, katanya. Saya hampir tertawa. Dia benar-benar percaya. Dia yakinkan diri sendiri sepenuhnya bahwa warisan saya, kerja saya, ide saya tak pernah berarti. Dalam pikirannya, dia benar-benar bangun semuanya sendiri. Bu Sinto buat kontrak kerja. Dia nego dengan pengacara Wijaya Mandiri. Semua lewat email dan video call. Andi tak pernah ketemu pemilik baru secara langsung. Dia tak pernah tanya siapa mereka. Dia terlalu fokus pada diri, amarahnya, persiapan hino saya terakhir di sidang. Pengacara Pak Haris brilian. Kontraknya kedap udara. Gaji sesuai pasar untuk manajer proyek senior. Benefit, bahkan bonus kinerja. Kelihatan generus. Yang Andi tak paham, dia dari pemilik jadi karyawan. Dari yang buat keputusan jadi yang ikuti keputusan. Pengacara saya Pak Rudi terus tanya kenapa saya kelihatan begitu tenang. Andi akan lawan keras soal perusahaan, dia ingatkan berulang. Pengacaranya bagus. Kita mungkin kalah. Saya tahu, kata saya. Lakukan yang terbaik. Dia pikir saya menyerah. Saya hanya jalani prosedur sebelum Andi hancurkan saya di sidang. Sempurna. Malam sebelum sidang, saya dan Pak Haris ketemu di kantornya terakhir kali. Dokumen final ada di meja. Penjualan Pratomo Konstruksi dari kreditor KIP, Wijaya Mandiri, perusahaan saya. Nama saya tersembunyi dalam struktur korporasi yang Andi tak pernah repot selidiki. Begitu dia tanda tangan, selesai, kata Pak Haris. Dia tak punya opo-opo. Kamu punya segalanya. Saya ambil peno. Tangan saya mantap. 12 tahun pernikahan, 10 tahun dihapus. Saya ingat setiap kali Andi perkenalkan saya sebagai cuma istri saya. Setiap ide yang dia curi. Setiap kontribusi yang dia remehkan. Saya tanda tangan. Dokumen dikirim ke Andi pukul 8 malam, ada catatan. Dokumen penjualan final, Pratomo Konstruksi. Tanda tangan dan kembalikan pagi untuk selesaikan transaksi dan amankan pekerjaan Ondo. Saya pulang. Andi di ruang kerjanya. Saya dengar dia telepon Bu Sinto. Dia sudah review. Katanya aman. Saya cuma perlu tanda tangan dan selesai. Pukul 23.47 malam, saya di kamar saat notifikasi masuk di ponsel. Penjualan selesai. Andi sudah tanda tangan. Pratomo Konstruksi milik saya. Saya duduk di tepi tempat tidur dalam gelap, pegang ponsel. Perusahaan yang dibangun dengan warisan saya, dipertahankan dengan kerja saya, tumbuh lewat ide saya yang Andi klaim miliknya. Akhirnya,
Secara hukum resmi milik saya. Saya tak tidur malam itu. Saya mandi pukul 5 pagi. Pakai setelan navy yang saya beli khusus hari ini. Rias wajah hati-hati. Pandang diri di cermin. Istri tak terlihat sudah hilang. Yang balik lebih kuat. Seseorang yang habiskan 18 bulan belajar kejam. Seseorang yang kalahkan pria yang tak pernah percaya dia bisa. Saatnya jadi terlihat, bisik saya ke bayangan saya. Saya nyetir ke pengadilan pukul 7. Duduk di mobil 30 menit, bernapas pelan, siap. Andi tak tahu apa yang akan terjadi. Dia pikir hari ini soal dia buktikan saya terlalu emosional untuk bisnis. Dia sudah siapkan pidato panjang. Saya dengar dia latihan semalam. Dia terlalu emosional untuk mengurus bisnis. Saya tersenyum. Biarkan dia bilang. Biarkan dia bilang di depan hakim dan semua orang. Itu akan buat yang berikutnya jauh lebih manis. Ruang sidang penuh saat saya tiba. Lebih banyak orang dari biasa untuk sidang perceraian biasa. Kabar pasti sudah menyebar bahwa Andi Pratomo akan pentas. Dia sudah di meja dengan Bu Sinto, kelihatan percaya diri. Dia hampir tak lirik saya saat saya duduk dengan Pak Rudi. Kenapa dia lirik? Dalam pikirannya, saya sudah kalah. Hakim Buwono masuk, kami semua berdiri. Beliau duduk dan lihat agenda hari dengan ekspresi orang yang sudah lihat cerita sama 1000 kali. Andi tak buang waktu. Begitu hakim minta pernyataan pembuka, dia langsung pentas. Yang mulia, ini seharusnya kasus sederhana, katanya berdiri meski tak perlu. Saya bangun, Pratomo konstruksi dari nol. Mantan istri saya memang beri modal awal saat menikah, tapi kesuksesan bisnis sepenuhnya karena kepemimpinan dan visi saya. Dia terus bicara tentang pengorbanannya, kerja kerasnya, keahliannya bisnis. Lalu dia arahkan ke saya. Yang mulia, saya tak bilang ini untuk kejam, tapi pengadilan harus paham kenapa mantan istri saya tak boleh punya klaim atas perusahaan saya. Dia terlalu emosional untuk mengurus bisnis. Itu sebabnya pernikahan kami gagal. Wanita seperti dia tak bisa pisahkan perasaan dari logika. Ruangan hening. Beberapa orang gelisah. Ekspresi Hakim Buwono tak berubah, tapi saya lihat jarinya erat di peno. Andi terus, makin berani oleh suaranya sendiri. Dia menangis goro-goro spreadset, yang mulia. Saya pulang dan lihat dia sedih karena vendor kasar di telepon. Itu bukan orang yang tahan tekanan bisnis sungguhan. Dia bilang persis yang saya tahu akan dia bilang. Yang sudah dia katakan podo diri bertahun-tahun untuk benarkan menghapus saya dari cerita. Pak Rudi mulai protes. Tapi saya pegang lengannya. Pelumu. Yang mulia, tambah Bu Sinto halus. Pak Andi hanya mau keadilan. Dia bangun perusahaan ini lewat usaha dan skill sendiri. Bu Nadia pantas dapat penyelesaian adil, tentu, tapi tak punya klaim sah atas Pratomo konstruksi. Hakim Buwono pandang saya. Bu Nadia, odo tanggapan atas karakterisasi ini. Ini dia. Saya berdiri pelan. Semua moto di ruangan ke saya. Yang mulia, boleh saya mendekat? Andi menyeringai. Saya lihat dari sudut moto. Dia pikir saya akan memohon. Saya ambil map coklat yang Pak Haris dan saya siapkan dengan hati-hati. Di dalamnya setiap dokumen yang buktikan apa yang akan saya lakukan sepenuhnya sah. Sepatu saya berdiri di lantai keramik saat berjalan ke meja hakim. Ruangan begitu sunyi, saya dengar napas berat di baris belakang. Saya serahkan map. Beliau buka dan saya perhatikan wajahnya. Alisnya naik. Dia baca halaman pertama, lalu kedua, lalu kembali, lalu beliau tersenyum. Bukan senyum sopan.
Senyum orang yang akan saksikan keadilan. Pak Andi, kata beliau mendongak. Anda sebaiknya lihat ini. Andi melambai meremehkan. Yang mulia, apapun alasan emosional mantan istri saya. Mantan istri, kata saya jelas. Dia berhenti, pandang saya. Benar-benar pandang saya pertama kali berbulan-bulan. Bukan alasan emosional, Pak Andi, lanjut Hakim Buwono. Dan sekarang beliau pasti menikmati. Ini akta jual beli yang final dan disahkan notaris kemarin malam pukul 23.47 tepatnya. Kebingungan di wajah Andi lucu kalau situasinya tak serius. Jual beli opo? Hakim Buwono tak alih pandang. Untuk Pratama Konstruksi, perusahaan yang Anda perjuangkan mati-matian. Beliau berhenti. Mantan istri Anda sekarang pemiliknya. Anda baru saja jadi karyawannya. Ruangan meledak. Kesiap. Seseorang umpat. Wartawan di belakang coret-coret gila-gilaan. Wajah Andi memutih, merah, ungu. Dia cengkeram meja. Ini penipuan, teriaknya. Dia manipulasi. Palu hakim jatuh keras. Pak Andi, duduk dan kendalikan diri, atau saya suruh Anda keluar dari ruangan ini. Bu Sinto rebut map, topeng percaya dirinya retak saat bocor. Saya lihat matanya gerak cepat di halaman, cari celah yang tak ada. Pak Andi, ini sah, katanya pelan. Penjualan legal. Kamu tanda tangan semalam. Saya tanda tangan perjanjian buyut dengan Wijaya Mandiri, koto Andi berdiri lagi, suara pecah. Wijaya Mandiri, koto saya dan suara saya menggema di ruangan sunyi. Adalah perusahaan saya. Saya adalah Wijaya Mandiri. Kebisingan berlipat. Hakim Buwono biarkan sejenak sebelum pulihkan ketertiban. Andi pandang saya dengan kebencian murni di mata. Kamu manipulasi saya. Kamu tipu saya tanda tangan. Saya tawarkan beli perusahaan yang sedang gagal dari kreditornya, koto saya tenang. Kamu tanda tangan kontrak legal tanpa bocor teliti. Itu bukan manipulasi, Pak Andi. Itu bisnis buruk. Kamu pakai informasi orang dalam. Saya pakai catatan keuangan publik dan saluran bisnis sah. Saya tunjuk ke belakang ruangan tempat Pak Haris duduk. Semua yang saya lakukan legal. Pengacara saya bisa konfirmasi. Andi lihat Pak Haris dan wajahnya abu-abu. Pak Haris Gunawan, salah satu nama paling dihormati di keuangan. Andi akhirnya paham ini bukan impulsif. Ini direncanaan, dihitung, dieksekusi sempurna sementara dia pikir saya hancur. Bu Sinto coba sekali lagi. Yang mulia, pasti ada dasar untuk. Untuk apa, Bu pengacara? Hakim Buwono potong. Klien Anda tanda tangan kontrak legal. Dia terima syarat kerja. Penjualan dilakukan lewat saluran benar dengan persetujuan penuh kreditor dan otoritas. Kecuali Anda tunjuk penipuan nyoto, ini sudah selesai. Bu Sinto tak punya opo-opo. Hakim Buwono pandang Andi dan ada sesuatu seperti iba di matanya. Pak Andi, sepanjang sidang ini Anda berargumen mantan istri Anda terlalu emosional dan tak mampu urus bisnis. Malah Anda baru buktikan sebaliknya. Beliau tunjuk dokumen. Dia eksekusi salah satu akuisisi bisnis paling canggih yang pernah saya lihat di ruang sidang saya. Andi ambruk ke kursi. Dan itu akhir dari 12 tahun saya tak terlihat. Akhir dari pria yang pernah saya cintai tapi tak pernah lihat saya. Saya berdiri di sono, map di tangan, dan untuk pertama kali dalam waktu lama, saya benar-benar terlihat.